balik lagi sama aku Dian di Balai Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action yang berjudul Sonic the Hedgehog 3. Dalam cerita film ini, Sonic menjalin kerjasama tak terduga dengan Dr. Robotnik untuk menangkap sesosok alien misterius bernama Shadow. Lantas seperti apa rintangan dan kejutan yang menanti perjuangan Sonic? Yuk simak video alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah fasilitas milik organisasi militer GUN atau GUN. Ternyata fasilitas yang terletak di wilayah Laut Jepang ini mengurung sesosok alien super bernama Shadow dalam kondisi tidak sadar. Setelah itu, sistem fasilitas tiba-tiba mengalami peretasan sehingga keamanan sel Shadow mulai tidak stabil. Selang beberapa menit, gangguan sel membuat Shadow bisa kembali sadar. Usai membebaskan diri, Shadow menghadapi pasukan GUN yang dikerahkan untuk melumpuhkannya. Setelah kabur dari fasilitas GUN, Shadow yang tak memiliki tujuan memutuskan untuk pergi ke Tokyo. Sesampainya di sana, Shadow baru menyadari kalau ia sudah dikurung selama 50 tahun. Tak lama berselang, Shadow harus kembali menghadapi pasukan GUN. Sementara itu, Sonic sedang menikmati kehidupannya yang damai bersama Knuckles dan Tails. Mereka lalu mengadakan balapan untuk menentukan siapa makhluk tercepat di muka bumi. Good Lord of the Donuts. Go! The one, the only. Come on, son. I am also defeating you, Hedge. It's a plane. It's air. Lantas saat sudah mencapai garis finish, Sonic mendapati dirinya telah disalib oleh Knuckles dan Tails. Saat masih tak bisa menerima kekalahannya, Sonic baru mengetahui kalau Knuckles dan Tails yang ia temukan di garis finish adalah hologram. Setelahnya, pasangan suami istri Tom dan Maddie bersama Knuckles dan Tails mengadakan pesta kejutan untuk Sonic. Ternyata, pesta ini bertujuan merayakan hari pertama kemunculan Sonic di bumi, sekaligus mengenang semua aksi heroik Sonic untuk umat manusia. Usai pesta berakhir, Tom memberikan nasihat penting kepada Sonic. Di sini, Tom menekankan bahwa hidup adalah pilihan. Untuk itu, jika suatu saat Sonic merasa bimbang, maka ia hanya perlu mendengarkan suara hatinya agar ia bisa mengambil pilihan yang menurutnya paling tepat. Saat masih menikmati liburan bersama keluarganya, Sonic tiba-tiba ditemui seorang pejabat tinggi GUN yang bernama Rockwell. Momen interaksi mereka pun mengungkapkan bahwa Sonic, Knuckles, dan Tails kini dipanggil dengan nama Tim Sonic. Mengetahui kekacauan di Tokyo, tim Sonic akhirnya menerima misi dari Rockwell untuk menangkap Shadow. Setibanya di lokasi target, tim Sonic melihat sebagian wilayah di kota telah porak-poranda akibat serangan Shadow. Begitu berhasil menemukan Shadow, tim Sonic langsung berjuang untuk menangkapnya. Let us talk without. Knuckles. Usai dua anggota timnya dikalahkan dengan mudah, Sonic memutuskan untuk mengejar Shadow sendirian. Namun dengan kehebatannya, Shadow berhasil menundukkan Sonic dan melanjutkan pelariannya. Sejak kejadian ini, tim Sonic baru menyadari bahwa kemampuan Shadow jauh melebihi mereka. Setelah itu, tim Sonic bertemu dengan Komandan Walters di salah satu tempat favorit di Tokyo. Demi melancarkan misi penangkapan Shadow, Walter akhirnya menceritakan masa lalu Shadow.
Jadi dahulu ada sebuah meteor yang jatuh ke bumi dalam keadaan membawa Shadow. Mengetahui tubuh Shadow memiliki energi dahsyat, sekelompok ilmuwan akhirnya menjadikan Shadow sebagai subjek eksperimen untuk kepentingan umat manusia. Lantas pada suatu ketika, eksperimen Shadow menimbulkan kecelakaan yang merusak laboratorium dan membunuh sebagian ilmuwan. Setelah pemimpin eksperimen ditahan, Shadow akhirnya diambil alih oleh Gun. Dari sinilah Gun memutuskan untuk mengurung Shadow dalam keadaan tidak sadar. Alasannya, Shadow terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas, namun di sisi lain ia terlalu berharga untuk dilenyapkan. Kini Walters dan Sonic mencurigai ada pihak yang sengaja membantu Shadow kabur. Tak lama berselang terjadi serangan kejutan yang berasal dari sekumpulan drone. Jika melihat bentuknya, Sonic meyakini drone ini adalah milik Dr. Robotnik yang merupakan musuh besarnya. Singkat cerita, semua drone tadi berhasil dimatikan oleh Stone yang merupakan asisten Robotnik. Di tengah situasi ini, Walters yang terluka akibat serangan drone akhirnya mempercayakan kunci akses senjata terkuat kepada Sonic. Setelah itu, Stone mempertemukan tim Sonic dengan Robotnik yang selama ini dianggap sudah mati dalam pertarungan terakhirnya melawan Sonic. Demi meluruskan kesalahpahaman tim Sonic, Stone memastikan serangan drone tadi bukan didalangi oleh Robotnik. Alhasil, Stone bisa menyimpulkan bahwa ada sosok tak bertanggung jawab yang meniru Robotnik. Marah dengan hal ini, Robotnik siap kembali beraksi untuk membalas si peniru. Merasa aksi pembalasan Robotnik berhubungan dengan Shadow, tim Sonic akhirnya mau bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Robotnik menyetujui kerjasama ini karena ia mendapatkan sehelai rambut Sonic sebagai imbalan. Nah, kalau kita ingat lagi, Robotnik pernah terobsesi untuk memanfaatkan rambut Sonic sebagai sumber energi peralatannya. Sementara itu, Shadow mengunjungi laboratorium terbengkalai yang pernah menjadikannya sebagai subjek eksperimen. Saat baru berada di sana, Shadow sempat teringat masa lalunya bersama Maria. Ternyata Maria adalah sahabat Shadow semasa ia menjadi subjek eksperimen. Maria juga merupakan cucu dari orang penting dalam eksperimen yang akrab dipanggil Profesor. Tak lama setelah mengingat masa lalunya, Shadow ditemui oleh sang profesor. Dalam komunikasi mereka, Shadow mengakui bahwa ia merasa sedih sejak kehilangan Maria. Di waktu bersamaan, Robotnik dan tim Sonic berhasil menemukan lokasi si peniru yang ternyata berada di laboratorium yang sama. Tim Sonic dan Robotnik akhirnya sepakat berpencar demi mempercepat proses pencarian si peniru. Nah, di tengah situasi ini, Tails dan Knuckles berhasil ditangkap oleh Shadow. Di sisi lain, Sonic menemukan foto Shadow bersama Maria dan berbagai petunjuk lainnya yang menandakan laboratorium ini pernah menjadi rumah Shadow. Tak lama kemudian, Sonic ditangkap oleh Shadow usai ia gagal mengatasi serangannya. Beralih ke Robotnik, ia akhirnya berhasil menemukan si peniru. Tak disangka, si peniru adalah kakek Robotnik bernama Geralt yang sudah lama menghilang. Geralt ternyata juga menjadi profesor pemimpin eksperimen Shadow yang pernah ditahan. Fakta ini pun terungkap saat Geralt menunjukkan sehelai rambut Shadow yang berhasil ia amankan saat ditangkap. Geralt akhirnya mengakui ia mendalangi serangan drone sebagai umpan agar Robotnik bisa kembali bertemu dengan kakeknya. Usai sepakat bekerja sama, Robotnik dan Geralt menemui tim Sonic yang sudah dirantai oleh Shadow. Di momen ini, Geralt merebut kunci akses senjata terkuat dari Sonic yang sebelumnya diberikan oleh Walters. Nah, ternyata senjata bernama Eclipse Cannon ini lahir dari ide Geralt dan memiliki kemampuan penghancur yang sangat dahsyat. Geralt akhirnya mengungkapkan bahwa Eclipse Cannon hanya bisa dioperasikan dengan 2 kunci akses. Dan kunci kedua ternyata disimpan di markas besar Gun. Kini Geralt dan Robotnik memiliki misi untuk merebut kunci kedua. Jika berhasil, mereka berniat menghancurkan markas besar Gun sebagai pembalasan, meskipun aksi itu akan menelan jutaan korban jiwa. Sementara Shadow memutuskan untuk mendukung misi Geralt, karena ia juga ingin membalas Gun yang sudah puluhan tahun mengurungnya.
Begitu Robotnik dan Geralt sudah masuk ke dalam pesawat, Shadow mengaktifkan senjata Geralt yang memiliki kemampuan seperti lubang hitam. Muscles! Got one! Check this out! Shrink, come on! Singkat cerita, tim Sonic berhasil lolos dari situasi maut ini dengan mengandalkan cincin portal bawaan Sonic. Dengan alat yang sama, tim Sonic berhasil mencapai rumah Tom dan Maddie. Karena sedang merasa bosan, pasangan suami istri ini akhirnya mau membantu tim Sonic untuk menggagalkan rencana jahat Geralt. Selesai merancang taktik untuk merebut kunci akses kedua, tim Sonic akhirnya berangkat ke London yang menjadi lokasi markas besar GUN. Sesampainya di tujuan, Tom dan Maddie menggunakan alat hologram mereka untuk menyamar sebagai agen GUN. Dengan penyamaran ini, mereka berhasil menyusup ke dalam ruang server keamanan untuk memasang flash disk Tails. Rupanya flash disk ini akan dimanfaatkan oleh Tails untuk mematikan energi perisai dan laser yang melindungi titik-titik vital di markas. Selesai memasang flash disk, Tom tak sengaja melihat flash disk Robotnik, menandakan ia dan kakeknya sudah menyusup ke dalam markas terlebih dahulu. Di waktu bersamaan, Robotnik dan Geralt berhasil menerobos keamanan, sehingga mereka akhirnya bisa memasuki brankas penyimpanan kunci kedua. Lantas saat akan mengambil kunci, mereka dihadang oleh Sonic yang baru saja menembus keamanan markas. Di tengah situasi ini, gaya gravitasi di brankas tiba-tiba berubah. Akibatnya, tubuh Robotnik dan Geralt melekat pada lantai, sedangkan tubuh Sonic melayang. Tak lama berselang, Rockwell datang sambil membawa alat kendali gravitasi brankas yang ia bawa. Adapun Rockwell sudah mengetahui misi Geralt dan Sonic untuk merebut kunci kedua berkat kejadian yang menimpa Walters. Selang beberapa detik, Knuckles berhasil menjebol bangunan brankas dengan menggunakan kekuatannya. Knuckles lalu melancarkan serangan yang membuatnya berhasil merusak alat kendali gravitasi. Aksi Knuckles pun seketika mengakibatkan gravitasi brankas semakin kacau, padahal ia sebenarnya bermaksud untuk membantu Sonic. Dengan memanfaatkan teknik andalannya, Sonic berhasil bangkit dan menghancurkan reruntuhan bangunan yang akan segera menimpa banyak orang di lokasi. Tak disangka, aksi Sonic juga berhasil menormalkan gravitasi brankas. Lantas saat Sonic berusaha memulihkan diri, Rockwell berhasil kabur dalam kondisi membawa kunci kedua. Tak lama berselang, Komandan Walters datang dan memerintahkan Rockwell untuk menyerahkan kunci kedua. Saat sudah meninggalkan Rockwell, Walters menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah Tom dalam kondisi menyamar. Namun di tengah perjalanannya, Tom diserang oleh Shadow hingga ia pun tak sadarkan diri. Shadow akhirnya berhasil kabur dengan membawa kunci kedua di saat Sonic sedang berusaha membangkitkan Tom. Setelahnya, Shadow menyerahkan kunci kedua kepada Geralt. Berkat kemampuan Shadow, Geralt dan Robotnik berhasil mencapai lokasi Eclipse Cannon dalam waktu singkat. Mengingat kedua kunci akses sudah didapatkan, Geralt dan Robotnik akhirnya mengaktifkan Eclipse Cannon. Di waktu bersamaan, tim Sonic tidak sempat mencegah penerbangan Eclipse Cannon ke luar angkasa karena mereka sedang fokus menyerahkan Tom ke tenaga medis. Usai memastikan keamanan Tom, tim Sonic mulai memikirkan cara dalam menghadapi ancaman Eclipse Cannon. Sonic lalu memaksa Knuckles untuk meminjamkannya Master Emerald karena kekuatan batu ajaib ini menjadi satu-satunya senjata untuk menghentikan Eclipse Cannon. Meskipun menentang, Knuckles akhirnya mau memberitahu lokasi Master Emerald kepada Sonic. Ternyata Knuckles mempercayakan tugas menjaga batu ajaib ini kepada sahabatnya yaitu Wade. Tanpa berusaha keras, Sonic akhirnya berhasil merebut Master Emerald. Setelah itu, kita pun diperlihatkan kebenaran di balik insiden laboratorium Shadow. Jadi pada suatu malam, Geralt bersama Shadow dan Maria berusaha melarikan diri dari kejaran pasukan GUN. Nah, akibat serangan GUN terjadi ledakan yang merusak laboratorium dan membunuh sebagian orang di lokasi, termasuk Maria yang merupakan cucu kesayangan Geralt dan sahabat setia Shadow.
Kematian Maria inilah yang menjadi motif utama Geralt dan Shadow untuk balas dendam kepada Gun. Kembali ke masa sekarang, Shadow mengalirkan energi tubuhnya ke reaktor Eclipse Cannon agar senjata ini bisa menembakkan laser pemusnah ke arah target. Geralt lalu mengakui ia sebenarnya hendak menggunakan laser Eclipse Cannon untuk merusak bumi dengan dalih membalaskan kematian Maria. Namun di sisi lain, Robotnik menentang keras karena misi utamanya bukan menghancurkan bumi, melainkan menguasai kehidupan umat manusia. Di tengah perbedaan pendapat ini, Geralt akhirnya mengaktifkan program serangan sehingga Eclipse Cannon akan menembakkan laser ke bumi pada 10 menit lagi. Sesaat setelahnya, Sonic tiba-tiba muncul dan menyerang Shadow sampai mereka jatuh ke wilayah gunung berapi. Dari situ terjadilah pertarungan sengit yang membuat mereka sampai berpindah ke area bulan. Tak lama kemudian, Sonic berhasil menundukkan Shadow dan bersiap membunuhnya sebagai balasan karena sudah menyakiti Tom. Namun setelah teringat nasihat Tom, Sonic akhirnya batal membunuh dan memilih memaafkan Shadow. Berkat kebaikan Sonic, Shadow baru menyadari bahwa ia tidak seharusnya balas dendam atas kematian Maria. Usai memutuskan berdamai, Sonic dan Shadow bekerja sama untuk menghentikan Eclipse Cannon dalam wujud terkuat mereka. Sonic dan Shadow lalu berhasil menyingkirkan pasukan robot yang dikirim oleh Geralt dari Eclipse. Need to recycle some tin can. Di saat bersamaan, Robotnik terpaksa bertarung melawan Geralt demi menggagalkan rencana jahat kakeknya. Geralt akhirnya berhasil mengalahkan Robotnik dan menjatuhkannya dari pesawat. Namun, berkat pertolongan Tails dan Knuckles, Robotnik bisa selamat dan melancarkan serangan balik. Akibatnya, Geralt pun terpentar ke pusaran energi reaktor hingga ia pun akhirnya tewas. Setelah itu, Robotnik berusaha membelokkan Eclipse yang sudah mulai menembakkan laser ke arah bumi. Di sisi lain, Sonic dan Shadow berusaha membendung laser sampai Eclipse Cannon berhasil dibelokkan dari bumi. Selang beberapa detik, Sonic jatuh pingsan akibat kehabisan tenaga. Melihat kejadian ini, Tails langsung berjuang menyelamatkan Sonic dengan menggunakan cincin portal. Saat sudah kembali sadar, Sonic meminta maaf kepada Tails dan Knuckles karena sempat dibutakan oleh rasa dendam hingga ia pun mengabaikan kehadiran mereka. Beralih ke Robotnik, ia memberitahu Shadow bahwa reaktor Eclipse akan segera meledak akibat kelebihan beban. Bahayanya, ledakan ini akan menciptakan unsur radioaktif pada atmosfer bumi sehingga nasib semua makhluk hidup akan terancam jika terpapar unsur tersebut. Demi menebus semua kejahatannya, Robotnik akhirnya membantu misi Shadow untuk menjauhkan Eclipse dari bumi. Dalam situasi ini, Robotnik berusaha menstabilkan reaktor untuk sementara agar Shadow memiliki waktu untuk menggeser posisi Eclipse. Berkat perjuangan mereka, bumi akhirnya bisa terhindar dari efek ledakan Eclipse. Bagaimanapun, Robotnik tewas dalam kejadian itu, begitu pula dengan Shadow. Beberapa waktu kemudian, Sonic kembali berlibur bersama keluarganya saat kondisi bumi sudah aman. Di tengah momen santai ini, Sonic kembali mengadakan balapan melawan Tails dan Knuckles untuk menentukan siapa makhluk tercepat di dunia. Setelah itu, Sonic tersesat di hutan New York setelah tanpa sadar melewati garis finish terlalu jauh. Tak lama kemudian, Sonic dikepung oleh pasukan robot berwujud menyerupai dirinya yang dinamai Metal Sonic. Dalam situasi ini muncul bantuan yang tak terduga dari Amy Rose, alien yang sebangsa dengan Sonic.
Di sisi lain, Shadow menunjukkan bahwa ia berhasil selamat dari ledakan Eclipse. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!